apa ya, kepercayaan itu bisa dilihat dari siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Betasyana. Caki lagi teman-teman. Ini Jumat ya, Jumat barokah nih. Alhamdulillah ketemu lagi di hari Jumat ya. Semoga disehatkan, panjang umur ya teman-teman. Nah, biasa ya teman-teman, sembari jalan sambil berceloteh. Di era medsos ini teman-teman, ada banyak yang harus diperhatikan ya, terutama untuk kita pribadi ya, atau untuk orang lain juga nih. Untuk Babe pribadi atau untuk orang lain lah. Pernah Babe udah membahas ya, ketika bermain media sosial itu harus dibatasi dan itu harus teman-teman, wajib. Kenapa? Biar nanti nggak buang-buang waktu. Jadi ada dua hal ya. Pertama tujuannya, dan yang kedua pembatasan. Jadi semua itu harus dibatasi, nggak bisa hanya sekedar iseng. Menurut Babe sih gitu ya. Pengalaman Babe udah Babe alami lah. Misalnya bermain medsos tanpa tujuan, hanya sekedar ya hiburan semata, tapi justru seringkali membuat apa ya, buang-buang waktu jadinya. Nah, tujuan di sini misalnya untuk apa? Sebagai contoh nih, misalnya teman-teman lagi nyari informasi katakanlah rumah subsidi ya. Nah, tujuannya jelas tuh, misalnya mencari rumah subsidi. Lalu kita cari. Sekarang itu mencari informasi nggak hanya lewat website ya, tapi juga kadang-kadang di media sosial ya teman-teman, di grup-grup. Nah, kita bisa cari tuh. Nah, setelah itu jangan lupa untuk pembatasan. Misalnya dialokasikan waktu 1 jam saja. Setelah itu ganti yang lain. Atau mungkin stop, melanjutkan pekerjaan yang lain. Ya boleh saja sih pembatasan lebih dari 1 jam, 2 jam, terserah. Ya, kalau memang waktunya ada yang luang. Tapi biasanya kalau terlalu lama juga menyerap informasi itu jadi berkurang. Misalnya setelah 3 jam biasanya ya udah nggak konsen lah. Masa sih 3 jam mau di depan komputer mulu atau di depan HP mulu ya sambil scroll-scroll gitu. Jadi ya tetaplah jangan di full, maksudnya ya ada pembatasan. Jadi tujuan dan pembatasan itu penting teman-teman. Apalagi era sekarang ya, informasi berseliweran, banyak sekali informasi hoax. Kalau kita nggak verifikasi, nggak punya kemampuan berpikir kritis, menganalisis, bahaya. Bahkan bisa jadi kebingungan ya. Keberlimpahan informasi itu bukan malah jadi gampang, bukan, tapi malah jadi bingung sendiri. Ini sebenarnya mana yang benar gitu. Makanya sekarang banyak digaungkan terkait literasi digital ya, karena memang itu penting teman-teman. Literasi digital itu kan kemampuan ya, terkait kemampuan bagaimana memanfaatkan, menggunakan platform digital ya yang ada sekarang ini ya, untuk menunjang kehidupan yang lebih baik ya. Impact-nya itu apa untuk pribadi atau untuk seseorang.
Jadi kan literasi digital itu kan ada banyak ya. Misalnya bisa bisa memverifikasi kebenaran ini situs palsu apa asli ya, web phishing bukan, atau cek email juga, jangan asal klik. Misalnya itu contoh terkait ya, misalnya ya terkait keamanan informasi lah di dunia internet. Nah, karena banyaknya itu ya kita harus pandai-pandai memanfaatkan sumber daya yang ada di internet itu untuk hidup kita yang lebih baik. Sebagai contoh, ini Babe ngomong bukan berdasarkan teori ya, tapi berdasarkan pengalaman pribadi. Sebagai contoh nih, teman-teman lagi punya proyek pribadi lah, bagaimana cara beternak lele, ya kan? Bisa saja mencari informasi itu di buku dengan membaca. Tapi di era digital ini banyak juga ya informasi itu dalam bentuk video, bisa dilihat di YouTube, ya kan? Nah, kita cari tuh cara beternak lele melalui YouTube, dan hal pertama yang dilihat tuh hati-hati dengan channel ya. Channel maksudnya ini terpercaya enggak, punyanya siapa, ya kan? Dia backgroundnya apa yang punya channelnya. Bisa jadi dia memang seorang ahli dalam bidang ternak lele, atau hanya sekedar personal yang iseng-iseng ya ternak lele, kan itu harus diperiksa, ya kan? Jadi apa ya, kepercayaan itu bisa dilihat dari siapa yang menyampaikan informasi tersebut. Nah, itu personalnya lah. Setelah itu isi informasinya, ya kan? Dan pastinya nggak hanya satu sumber, kita harus melihat banyak sumber juga untuk perbandingan. Aduh, baterainya udah mulai low nih. Ya, jadi jangan satu sumber, tapi banyak sumber untuk perbandingan. Nah, ketika kita mendapatkan informasi itu, kita aplikasikan tuh, ya kan, di kehidupan nyata. Yang tadinya kita tidak tahu, dengan menggali informasi cara beternak lele jadi tahu gitu. Jadi tahu, dan dari situ kita bisa katakanlah endingnya bisa panen lele lah, bisa untuk ketahanan pangan sendiri, ketahanan pangan keluarga, atau bisa dijual. Artinya ya, dengan memanfaatkan itu ya, kita bisa menunjang kehidupan yang lebih baik lah ya. Itu satu contoh kasus aja sih. Ada banyak contoh kasus lain lah. Kayak dulu Babe kan pernah budik di ember itu kan, awalnya Babe nggak berpengalaman kan, bagaimana ternak lele di ember itu. Babe kumpulkan, cari informasi ya, diverifikasi, terus di compare juga dengan sumber yang lain, sehingga Babe juga akhirnya bisa ya sampai panen dan untuk konsumsi keluarga. Itu contoh kasusnya ya teman-teman. Kalau sekedar banyak informasi terus kita nggak bisa menggunakannya ya, menggunakan dalam artian untuk kehidupan nyata, buat apa, ya kan? Yang kita perlukan untuk kehidupan nyata, dan itu bisa bermanfaat untuk hidup yang lebih baik. Bisa tentang terkait saham, bisa tentang bagaimana belajar bercocok tanam dan lain sebagainya. Oke, itu aja ya teman-teman, karena ini udah mau di harmoni. Itu aja celoteh singkat kali ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jaga, salam sehat selalu ya.